Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saat ini berjumpa lagi dengan saya Pijat Sehat. Di kesempatan kali ini alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke, di kesempatan kali ini saya berkesempatan mijat beliaunya ini, masnya ini masih perdana, direkam pertama, jadi mohon izin dan doanya. Semoga sekedar perantara atas izin Allah Subhanahu wa taala, yang mijat sehat, yang dipijat sehat, pemirsa semua juga sehat, makin positif ke depannya, berkah manfaat hidupnya dan sukses selalu. Jadi di sini saya akan melakukan pemijatan bagian depan mulai dari kaki, betis bawah, paha, kanan kiri dan perut. Ini sekedar informasi dan edukasi bahwa pijat perut itu tidak harus, tapi yo perlu. Pijat perut itu harus sesuai yang mengerti di bidangnya, jadi tidak perlu panjang lebar. Mari kita ikuti proses pemijatannya, murni untuk edukasi sekaligus motivasi bahwa sehat itu kita yang menjaga, sehat itu kita yang merawat. Sehat adalah anugerah Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita jaga dan kita syukuri. Mensyukuri nikmat sehat dengan cara merawat kesehatannya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mijat beliaunya ini perdana. Saya sudah izin dan boleh dipublikasikan. Semoga sekedar perantara, apa yang jadi tujuan beliau yang positif terlaksana, makin positif ke depannya, sembuh apa yang dikeluhkannya, amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut teman-teman. Kalau suka didukung, tidak ya tutup videonya. Matur suwun. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke mas, pertama ini mas, jadi pengenalan dosis. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman semua, jadi kalau mau pijat perut, jadi disarankan khusus yang mengerti di bidangnya, karena perut itu sangat beresiko dan rawan karena tidak ada tulangnya, hanya terlindung dengan jaringan lunak. Jadi yo mohon dimengerti dan dikondisikan. Maksudnya itu ojo angger-angger, ojo sembrono lek urusan perut. Urusannya soalnya ke vitalitas dan yang lain. Jadi di dalam perut itu ada organ dalam dan itu pun harus dengan perhitungan. Jadi saya di sini melakukannya harus dengan harus dengan tujuan mengedepankan titik keamanan dan kenyamanan pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi sudah bismillah sebetulnya. Ini kaku ini mas, tegang banget ini. Pengaruh. Karena otot dari paha ini sangat berpengaruh ke perut. Kurang lengkap, kamera kurang jelas gini. Oke, sip. Sakit ini, sakit lorong. Pemberitahuan memang tadi sudah saya lakukan pemijatan yang ringan, dan ini perlu pelurut, teori bukan dipijat tapi dipelurut, gesekan ringan ini membuat rileks di area saraf dan area otot urat saraf kaki. Jadi istilahnya supaya tidak ada efek, istilahnya benturan energi itu kan biasanya riskan, rawan, atau dalam arti
reaksi, supaya tidak ada reaksi yang berlebihan kalau itu ada benturan yang baru, istilahnya sentuhan yang baru di area sini. Hilang ngarani jadi bene beda kaget berarti saya, soalnya ini baru pertama dan pengenalan dosis adaptasi si Anlor. Sakit ini, dengan efeknya. Tujuannya sambil digerak-gerakkan ringan ini, bila mana ada otot atau urat yang tegang itu segera kendur. Jadi memang kalau otot itu kendur, rileks, dan yang tegang itu jadi lumayan tidak tegang, ototnya bisa memperbagus proses peredaran darah menjadi lebih lancar, proses peredaran darah menjadi lebih baik. Itu teman-teman. Nah, jadi kalau proses peredaran darah lancar, otomatis kesehatan tidak terganggu. Kalau peredaran darah lancar, otomatis peluang sehat besar. Ini mohon izin Mas ya. Oke. Saya menggunakan minyak zaitun di sini, dan minyak virgin ada yang asli dari pembuatan manual sendiri dari kelapa, dari buah kelapa. Jadi sedikit informasi, minyak zaitun ini membantu proses kelembapan kulit dan membantu supaya ada gesekan kulit itu tidak terasa panas, pelicin lah istilahnya. Ini minyak kelapa asli dari pembuatan teman saya ini, pijit wong desa yang ngasih. Sesama seprofesi, ini bikin sendiri memang. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang, nafas biasa, santai. Bismillah. Dan sakit, oke. Jadi di sela-sela tulang rangka depan ini, bila mana kita ada pemijatan pelan, ini insya Allah atas izin Allah, biidznillah bisa menambah sistem pernafasan kita lebih panjang. Atas dasar apa? Karena paru-paru itu menempel di tulang rangka depan ini. Kalau paru-paru kita terhimpit atau ada oksigen dalam darah itu di daerah sini kurang lancar, dengan sarana pijat itu insya Allah memberikan efek positif tersendiri. Jadi bisa mengurangi resiko sesak nafas kalau area sini ini dilemaskan. Kita ke proses pijat perut. Jadi kita tarik otot dari samping ini pelan, kanan kiri, lakukan searah jarum jam pemutarannya.
kalau sakit ngomong. Masih. Kita naikkan pelan batasnya sampai pusar teman-teman. Nah, ini di pusar ini kalau versi apa itu ilmiahnya, jadi pertemuan antara atas dan bawah, yin dan yang, ini pertemuannya. Jadi pusar itu adalah jendela atau gerbang. Kadang orang masuk angin itu tidak harus lewat mulut dan telinga, hidung, lewat pusar itu juga bisa. Biasa bunyi kerucuk-kerucuk. Karena ini ada suara bunyi, saya coba pakai perekam suara biasanya supaya terdetek lebih jelas suara perutnya. Maaf, ini mohon izin ya, silakan. Nafas biasa santai, jangan nafas, keluarkan nafas biasa. Berat. Mungkin gitu loh ya. Iwak kan di kantong kemih ya. Kadang lek ning dalan kan ngempet pipis. Nggih.
cengkring. Tarik kanan dan kiri, pelan, lepas. Karena ini saya merekamnya pakai kamera depan, jadi kalau ada hal yang terbalik mohon dimaafkan. Lumayan jam. Ini. Rasa sejuk-sejuk tuh. Oke. Aku pressure perut ini. Tengkurap lagi. Oh. Ekstrim.
Sebentar santai. Ditekan ini, tarik nafas dalam hidung dan sebentar buang mulut. Tarik nafas sampai Allah, buang nafas sampai Allah dalam hati. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas dalam hidung dan sebentar buang mulut. Tarik nafas sampai Allah, buang nafas sampai Allah. Sakitnya senam jantung, tahan nafasnya senam paru-paru, tambah dosis.